Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Heidi Aceh Singkil. Kali ini kita akan membahas tentang alur film India yang berjudul Sifan. Sebuah keluarga yang terlihat sangat bahagia. Mereka sangat menyayangi anak mereka yang bernama Sifan. Suatu hari, Sifan harus menerima kenyataan jika ibunya harus pergi untuk selamanya. Dan beberapa waktu kemudian, ayahnya juga pergi untuk selamanya karena penyakit yang mereka derita. Sifan sangat terlihat sangat sedih. Di sekolah, Sifan terlihat sangat sedih. Untunglah ia selalu ditemani oleh temannya yang bernama Sunu. Sunu yang selalu menemani Sifan yang selalu sedih. Mereka sangat dekat hingga mereka beranjak remaja. Hingga timbul rasa cinta Sifan kepada Sunu. Ia sangat mencintai Sunu dan tidak membiarkan siapapun yang menyakitinya. Hingga dewasa mereka masih bersama. Rasa sayang Sifan begitu mendalam kepada Sunu. Sifan tidak ingin berpisah dengan Sunu. Hari demi hari mereka lalui penuh dengan cinta. Suatu hari Sunu berkumpul dengan keluarganya. Terlihat di rumahnya ada paman Sunu yang bernama Suresh. Ayah Sunu bekerja sebagai konstruksi, sedangkan paman Sunu adalah seorang dokter dan petinggi di rumah sakit. Tapi sayangnya, Suresh adalah seorang duda dan memiliki seorang anak perempuan yang memiliki kelainan khusus. Suatu hari Sunu terlihat sangat terpukul karena harus kehilangan kedua orang tuanya yang meninggal karena tertabrak. Sunu sangat bersedih dan berdiam diri di rumahnya. Ia tidak makan dan minum. Ia selalu membayangkan kenangannya bersama kedua orang tuanya. Setelah beberapa hari, akhirnya Sifan datang ke rumah Sunu dan memberi semangat kepada Sunu. Sifan merawat dan memberi makan Sunu dan yakin kalau mereka bisa melewati ini semua. Sahabat Sifan yang bernama Cina memberikan saran kepada Sifan agar sebaiknya Sifan menikahi Sunu saja. Sifan terlihat setuju dengan ide Cina karena Sifan merasa kalau mereka sudah lama menjalin hubungan. Beberapa hari kemudian Sifan dan Sunu pun memutuskan untuk menikah secara sederhana di sebuah pengadilan. Suatu hari terlihat Sunu yang sudah rapi dan menjemput Sunu. Mereka akan pergi ke pengadilan. Di perjalanan, Cina yang mengingatkan Sifan agar harus membawa bunga, dan pada akhirnya Sifan dan Sunu pun singgah untuk membeli bunga di pinggir jalan, karena 1 jam lagi mereka akan menikah di pengadilan. Sifan menyeberangi jalan dan membeli bunga. Tiba-tiba terjadi perubahan pada Sifan. Dia seperti sangat membenci Sunu. Ia memandang Sunu dengan penuh amarah. Tiba-tiba, tanpa pikir panjang, Sifan pun mengambil pisau dan langsung mendekati Sunu. Sifan pun akhirnya menebas Sunu hingga tewas. Sifan kemudian terjatuh pingsan dan ia sangat terkejut melihat Sunu yang sudah tergeletak di sampingnya berlumuran darah. Ia sangat bingung apa yang sedang terjadi kepada Sunu. Warga yang melihat kejadian itu langsung menelpon polisi. Sifan pun ditangkap dan dipenjara. Di penjara itu, polisi menanyakan apa motif Sifan untuk membunuh Sunu. Tapi Sifan hanya terdiam dan bingung. Ia sangat mencintai Sunu, tidak mungkin dia membunuh Sunu. Beberapa minggu kemudian datanglah Cina untuk membesuk Sifan. Cina percaya kepada Sifan kalau bukan Sifanlah yang membunuh Sunu. Sifan meminta agar Cina membantunya untuk bebas. Sifan menyuruh Cina untuk mengambil semua tabungan Sifan di rumah dan memberikannya kepada polisi Bahlul, penjaga penjara, agar ia bisa kabur dari penjara itu. Setelah uang itu dibawa oleh Cina, ia langsung menemui polisi Bahlul dan memberikan uang itu dan meminta agar ia bisa membantu Sifan untuk kabur dari penjara itu. Polisi Bahlul itu memanggil Sifan dan menyuruh Sifan masuk ke dalam kantong plastik sampah. Setelah berhasil kabur, ia tinggal bersama Cina di pabrik kosong. Sifan berusaha mengingat saat kejadian itu. Akhirnya ia mengingat ada seorang pria tua berkumis putih yang selalu mengikutinya dari belakang menggunakan motor.
Sivan pun mengingat plat nomor motor itu. Cina kemudian menelpon temannya yang ahli IT dan menanyakan di manakah alamat pemilik plat motor itu. Setelah diberitahu oleh teman Cina, mereka langsung pergi ke tempat pemilik plat nomor itu. Sampai di sana mereka melihat pria yang mereka maksud. Ia bernama Peter. Peter sangat terkejut melihat kedatangan Sivan dan Cina. Peter kemudian lari dan sangat ketakutan. Tapi di saat Peter terus berlari tanpa sengaja, ia akhirnya tertabrak truk hingga tewas. Sivan mengajak Cina untuk mengambil CCTV yang ada di dekat TKP kejadian tewasnya Sunu. Setelah rekaman CCTV itu didapatkan oleh Cina, mereka pun melihat rekaman CCTV itu dan terlihat ada keanehan. Sikap Sivan terlihat tiba-tiba aneh dan langsung menebas Sunu. Sivan juga melihat ada seorang perempuan Nigeria yang bersikap aneh dan hanya terdiam, tidak seperti warga yang ada di tempat itu. Sivan dan Cina pun meyakini kalau perempuan Nigeria itu pasti terlibat dalam pembunuhan itu. Cina kemudian mengajak Sivan untuk datang ke rumah pamannya yang merupakan seorang psikiater. Cina berharap pamannya bisa menganalisa rekaman CCTV itu. Pagi harinya mereka pun berangkat. Di tengah perjalanan terlihat seorang perempuan yang terus mengikuti mereka. Hingga di lobi parkiran, perempuan itu langsung menampar Sivan dan menyalahkan Sivan lah yang telah membunuh Sunu. Tapi Cina mengatakan kalau Sivan telah dijebak. Dan pada akhirnya teman Sunu percaya dengan omongan Cina. Teman Sunu kemudian ikut bersama Cina dan Sunu ke rumah paman Cina untuk menganalisa hasil rekaman CCTV itu. Setelah dianalisa oleh paman Cina, Sivan juga menanyakan tentang perempuan Nigeria itu yang ada di dalam video. Paman Cina meminta agar ia diberi waktu selama 1 minggu untuk menganalisa isi rekaman CCTV itu. Beberapa hari kemudian, di saat Sivan sedang berjalan di luar, tiba-tiba dengan tidak sengaja ia bertemu dengan perempuan Nigeria itu. Dengan cepat, Sivan mengejar perempuan itu. Perempuan Nigeria itu kemudian menelpon teman-temannya hingga pada akhirnya terjadilah perkelahian yang hebat antara Sivan dan teman perempuan Nigeria itu. Setelah beberapa saat kemudian, Sivan berhasil mengalahkan mereka dan membawa perempuan Nigeria itu ke tempat pabrik kosong untuk dimintai keterangan. Tapi sesampainya di tempat itu, Sivan, Cina dan teman Sunu tidak berhasil mengintegrasi perempuan Nigeria itu karena ia hanya berkata tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Keesokan harinya, paman Cina menyimpulkan kalau Sivan ternyata terkena kekuatan sihir yang bisa membuat Sivan patuh dan pada akhirnya membunuh kekasihnya sendiri. Paman Cina juga yakin kalau perempuan Nigeria itu pasti tahu tentang kematian Sunu. Ia kemudian memberikan suntikan bius kejujuran yang biasa digunakan oleh pihak kepolisian agar perempuan Nigeria itu mengatakan semuanya. Setelah obat bius itu disuntikan pada perempuan itu, paman Cina kemudian mengintegrasi apa hubungan perempuan Nigeria itu dengan pembunuhan Sunu. Perempuan itu berkata dalam tidurnya kalau ia tidak tahu apa-apa. Ia hanya disuruh oleh Rahul bersama Fidel untuk membunuh Sunu. Yang kebetulan Fidel kala itu juga berada di dalam mobil dan membaca mantra khusus untuk mempengaruhi pikiran Sivan. Hingga terjadilah pembunuhan itu. Kemudian perempuan itu memberikan alamat Fidel dan Rahul. Mereka berempat kemudian langsung datang untuk menemui Fidel. Dari kejauhan mereka berhasil menembak obat bius ke arah Fidel. Mereka kemudian membawa ke pabrik kosong dan betapa emosinya Sivan. Ia langsung menghabisi Fidel hingga tewas. Setelah membunuh Fidel, Sivan kemudian mengirimkan video kematian Fidel ke nomor WhatsApp Rahul. Ia mengatakan sama sekali tidak takut dengan Rahul dan akan menghabisi Rahul secepatnya. Tidak butuh waktu yang lama, Sivan langsung datang ke alamat Rahul. Tapi sesampainya di rumah Rahul, anak buah Rahul berusaha menghalangi Sivan dan untungnya Sivan yang begitu kuat berhasil menghabisi anak buah Rahul. Setelah menghabisi anak buah Rahul, Sivan kemudian langsung duduk di hadapan Rahul dan bertanya, mengapa Rahul begitu tega membunuh Sunu. Rahul kemudian menceritakan semuanya
dan ia mengaku tidak menyesal melakukan itu semua. Ia juga mengaku kalau dialah yang telah membunuh kedua orang tua Sunu dan seolah-olah ia buat seperti kecelakaan. Rahul juga menceritakan kalau dulu ayahnya dan ayah Sunu bekerja dalam bisnis konstruksi. Saat ayah mereka sedang melobi anggota DPR untuk mendapatkan proyek, ayah Sunu menuruti anggota DPR yang ingin meniduri ibu Rahul. Ayah Sunu kemudian memasukkan obat tidur minuman ayah dan ibu Rahul hingga anggota DPR itu langsung menikmati tubuh ibu Rahul dan itu disaksikan oleh Rahul. Tak lama dari itu, ayah Rahul pun meninggal dan ia bersama ibunya pindah ke Nigeria dan membangun bisnis di sana hingga sukses. Rahul mengatakan apakah ia bersalah telah melakukan ini semua. Sivan mengatakan kalau apa yang telah dilakukan oleh Rahul tetaplah salah karena Sunu tidak pernah menyakiti Rahul. Dengan penuh emosi, Sivan langsung menembak tepat di kepala Rahul hingga tewas. Setelah kejadian itu, Sivan kemudian pingsan dan keesokan paginya ia sudah berada di rumah sakit dan dirawat oleh Suresh, pamannya Sunu. Suresh kemudian menjelaskan kalau di saat kejadian itu Sunu masih hidup dan dibawa ke rumah sakit. Namun peluang untuk hidup hanya 5% saja dan karena itu Suresh melakukan transplantasi otak Sunu ke otak anak gadisnya yang mempunyai kelainan khusus. Setelah transplantasi otak, anak Suresh menjadi normal. Suresh sangat bahagia, tapi anak Suresh justru mencari Sivan. Karena pengaruh ingatan Sivan di otak Sunu sangatlah kuat, ia langsung berdiri dan menemui anak Suresh. Ternyata teman Sunu yang ikut bersama mereka selama ini adalah anaknya Suresh yang sudah melakukan transplantasi otak Sunu. Sambil menangis dan bersedih, Sivan memeluk anak Suresh dengan sangat erat dan penuh haru. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton alur cerita film Sivan.